Assalamualaikum, izin dokter. Ya, Waalaikumsalam. Gimana? Izin boleh Gunawan mulai dokter? Ya, silakan. Baik, terima kasih dokter. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi sahri sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam bil lisani yafqahu qauli. Puji syukur kehadirat Allah, selawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Baik, pertama-tama penghormatan saya dan ucapan terima kasih saya kepada supervisor saya Dr. Imran MK spesialis saraf konsultan yang sudah
bersedia hadir pada hari ini dalam rangka pembacaan jurnal reading saya dengan judul Risk Score Including Carotid Plaque Inflammation and Stenosis Severity Improve Identification of Recurrent Stroke. Dan yang saya hormati para sejawat residen sekalian yang sudah berhadir pada ruang Zoom meeting pada hari ini. Baik, untuk jurnalnya itu sendiri, ini merupakan jurnal yang diterbitkan oleh American Heart Association, di mana jurnal ini diterbitkan pada bulan Maret tahun 2020 dengan Q1 pada jurnal ini. Kemudian untuk introduksinya itu sendiri, untuk latar belakang stroke iskemik ataupun TIA ini memiliki faktor risiko terjadinya rekarensi pada beberapa literatur itu 25 hingga 30% selama jangka waktu 5 tahun, di mana 10%-nya itu merupakan berakibat fatal. Nah, oleh dari karena itu, sangat diperlukan proses pencegahan sekunder terhadap penyakit stroke iskemik ataupun TIA ini. Nah, pada jurnal ini, salah satu pencegahan rekarensi stroke itu sendiri yaitu dengan cara suatu tindakan yang disebut dengan carotid endarterektomi atau CAA. Nah, pada carotid endarterektomi ini atau CAA ini, ternyata pada beberapa penelitian itu apabila sumbatannya sudah mencapai sumbatan lumennya itu sudah mencapai 70 hingga 99%, maka benefitnya itu baik. Sedangkan apabila di bawah 70% itu hasil benefitnya itu masih dipertanyakan. Dalam artian tidak terlalu bermakna apabila dilakukan tindakan CAA ini. Nah, pada penelitian ini, pada jurnal ini, itu para peneliti ini coba mencari suatu skor yang disebut dengan scale score atau symptomatic carotid atheroma inflammation lumen stenosis, di mana pasien-pasien yang memiliki stenosis lumen arteri karotidnya itu dicari yang di bawah 70%. Gunanya untuk apa? Untuk mencegah terjadinya rekarensi tanpa dilakukan tindakan carotid endarterektomi itu sendiri. Nah, pada penelitian ini yang digunakan untuk mengetahui skornya itu menggunakan suatu kontras yang disebut dengan fluorodeoxyglucosa pada proses tindakan PET, yaitu suatu kontras yang diketahui memiliki validasi untuk metabolisme plak yang disebabkan oleh inflamasi pada lumen arteri karotis. Nah, dalam studi ini tujuan yang ingin diselidiki adalah yang pertama, apakah skor risiko itu termasuk serapan FFDGD itu terkait inflamasi plak dan stenosis lumen akan meningkatkan identifikasi pasien dengan stenosis karotis dan stroke berulang. Yang kedua, apakah dengan skor scale ini akan memprediksi kekambuhan stroke di masa depan setelah pencitraan PET itu sendiri. Nah, yang ketiga, itu apakah dengan skor scale score ini dapat mengidentifikasi stroke berulang pada pasien dengan stenosis ringan ataupun sedang seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Maka pasien-pasien yang diambil adalah pasien-pasien yang stenosisnya itu sumbatannya itu ringan ataupun sedang. Itu untuk meningkatkan stratifikasi resiko pada dapat terjadinya penggunaan terbesar untuk pengambilan keputusan saat dipertimbangkan untuk dilakukan carotid endarterektomi itu sendiri. Untuk metodenya di sini, metodenya dilakukan secara cohort derivatif, yaitu multi-center pada studi biofak atau biomarker and imaging of vulnerable atherosclerosis in symptomatic carotid artery disease. Nah, jadi di sini studi cohort
prospektif ini dilakukan pada multicenter pada 10 pusat yang ada di Irlandia, Barcelona, Paris, Bulgaria, dan Singapura. Untuk kriteria inklusinya sendiri, di sini diambil pasien yang berusia di atas 50 tahun, kejadian yang terjadi di bawah 30 hari yang masuk penelitian pada pasien stroke iskemik non berat dengan MRS-nya itu di bawah 3, atau TIA yang mempengaruhi bicara, fungsi motorik, ataupun penglihatan. Nah, untuk kriteria inklusi yang ketiga, di sini stenosis arteri karotis interna ipsilateral, di mana penyempitan lumennya itu di bawah 50% berdasarkan laporan penciptaan karotis yang masuk yang dilakukan oleh ahli radiologi klinis. Hasil pencitraan gabungan PET dan CTA. Nah, untuk kriteria eksklusinya, di sini yang pertama pasien yang mengalami stroke hemodinamik atau TIA oklusi total karotik. Yang kedua, pasien-pasien yang mengalami gangguan ginjal, di mana laju glomerulusnya itu di bawah 60 ml per menit, atau yang memiliki kontraindikasi lain terhadap cairan kontras yang kita berikan, misalkan pasien mengalami alergi. Yang ketiga, pasien-pasien yang iradiasi leher sebelumnya ataupun pernah mengalami operasi karotik ipsilateral dan pemasangan stent sebelumnya, kehamilan, serta demensia dan keganasan dan komorbid lain yang mengalami penelitian. Untuk metodenya itu sendiri, di sini penentuan untuk stroke recurrent-nya ini dilakukan oleh beberapa ahli neurolog, dilakukan dengan untuk menghindari bias ataupun kesalahan dalam mengklasifikasi dari stroke berulang itu sendiri, di mana pasien ditanyakan sangat hati-hati tentang episode gangguan neurologis vokal persisten di atas 24 jam sebelum datang ke rumah sakit. Setelah masuk ke dalam penelitian, pasien-pasien yang dipilih dilakukan tindak lanjut dengan cara menghubungi secara langsung ataupun melalui wawancara telepon pada hari ke-7, 30, dan hari ke-90. Nah, untuk pencitraan PET-nya sendiri, FFDG-nya itu dilakukan dalam 7 hari setelah puasa minimal 6 jam, 2 jam sebelum akuisisi citra dengan jumlah 320 mbpq FFGD diberikan. Kemudian gambaran PET ini diperoleh dalam metode 3 dimensi dengan posisi 2 tempat tidur masing-masing selama 10 menit. Nah, analisis pencitraannya setelah intinya jadi analisis pencitraannya itu setelah pasien dilakukan tindakan PET itu akan dibaca hasil PET scan-nya itu oleh seorang radiolog atau di sini Dr. Gianotti, yang mana dokter itu sendiri tidak mengetahui hasil klinis hingga untuk menghindari bias daripada hasil pemeriksaannya. Nah, jadi hasil PET scan itu dibaca oleh Dr. Gianotti ini, dia lakukan penilaian terhadap ukuran plak yang terjadi akibat penyerapan daripada kontras yang diberikan kepada pasien. Selanjutnya, nah ini analisa statistiknya itu didapatkan bahwa scale score itu dapat kita lihat pada layar ini ada dibagi kepada tingkat serapannya itu dan juga tingkat keparahan stenosisnya. Jadi scale score ini dia ada 5 skor dia. Jadi dari setiap poin-poin ini memiliki makna poin tersendiri. Di sini misalkan kita lihat pasien yang sudah dilakukan PET scan itu diberi nilai, kan tadi pasien-pasien udah dimasukkan cairan kontras ke dalam arterinya, kemudian dilakukan pemeriksaan PET. Nah, hasil dari pencitraannya itu bila serapannya itu di bawah 2 gram per mililiter itu dianggap 0 poinnya. Bila serapannya 2 hingga 3 gram 2,99 gram per mililiter itu dianggap 1 poinnya. Begitu seterusnya. Poin ketiga, dan untuk tingkat keparahan stenosisnya juga begitu. Bila lumen stenosisnya itu di bawah 50, poinnya itu 0. 50 sampai 69 stenosisnya itu poinnya 1, dan bila stenosisnya itu 70, poinnya 2. Nah, di sini hasilnya didapatkan dari 109 pasien yang dimasukkan ke dalam kohort derivasi biofak tadi. Itu secara singkat rata-rata pasien yang dilibatkan
berusia 69,7 tahun, di mana 71% itu adalah laki-laki secara keseluruhan, dan 45% mengalami stenosis berat, 45% mengalami sedang, dan 10% mengalami stenosis ringan. Kemudian dilakukan analisa regresi skor multivariabel setelah disesuaikan antara usia, jenis kelamin, hipertensi, DM, merokok, antiplatelet, dan pengobatan statin. Peningkatan skor SKIL 1 poin itu dikaitkan dengan stroke berulang. Nah, ini kita lihat hasil daripada pencitraan terhadap PET scan itu tadi. Di sini kan pada gambar ini kita lihat ini dilakukan sebelum kontras dimasukkan pada gambar A, dan yang pada gambar B begitu pula ini belum dimasukkan kontras. Nah, di sini setelah dimasukkan kontras, di sini terlihat pencitraan serapan daripada kontras yang diberikan. Jadi nanti ini yang dihitung oleh si radiolog tadi, kemudian keluarlah ukuran-ukuran yang untuk dimasukkan ke dalam SKIL score tadi. Nah, pada ini contohnya pada A, pada gambar A ini, di sini kita lihat pasien dengan stenosis arteri karotis interna kiri yang parah dan serapan plaknya SUV-nya itu maksimal 4,9 gram per mililiter dengan skor SKIL-nya itu 5. Nah, ini pada yang A ini skor SKIL-nya itu adalah 5. Kemudian yang pada B ini skor SKIL-nya itu adalah 4. Kemudian dilakukan kohort validasi lagi, diambil lagi 87 pasien dimasukkan dalam kohort validasi independen. Nah, di sini didapatkan 33% atau 29 pasien mengalami stenosis berat, 59% sedang atau sekitar 51 pasien, kemudian 8% stenosis ringan atau sekitar 7 pasien. Kemudian selanjutnya setelah dilakukan keseluruhannya itu didapatkanlah setelah diolah secara statistik tadi dengan metode cohort itu tadi, didapatkanlah suatu bagan SKIL score seperti yang terlihat pada gambar, di mana bila lumennya itu penyerapannya di bawah 2 itu skornya 0, penyerapannya 2 hingga 2,99 itu skornya 1, 3 hingga 3,99 itu skornya 2, di atas 4 itu skornya 3. Dan lumen stenosisnya bila di bawah 50 dianggap 0, 50 hingga 69 itu dianggap 1, dan di atas 70 itu skornya 2. Sehingga skor SKIL ini memiliki skor minimal 0 dan skor maksimalnya itu adalah 5. Nah, di sini kita lihat nah, pada pasien yang dilakukan analisa agresi COX ini setelah penyesuaian usia, jenis kelamin, antiplatelet, dan pengobatan statin dan faktor resiko lainnya, didapatkan pada pasien dengan stenosis ringan atau sedang itu terjadi peningkatan 1 poin pada SKIL skornya adalah 2,75 dengan 90% confidence intervalnya. Dengan selanjutnya juga ketika analisa dibatasi pada pasien dengan stenosis ringan ataupun sedang yang mengalami kekambuhan stroke setelah penciptaan PET, peningkatan hazard ratio itu per 1 poin skor SKIL itu adalah 10,89 atau 95% confidence intervalnya. Nah, ini dari 95 pasien yang sudah diteliti dalam penelitian di jurnal ini 95 pasien. Total 95 pasien itu yang didapatkan nilai ada 12 pasien tidak terjadi rekarensi. Kemudian ada 34 pasien di mana dengan skor SKIL-nya 2 itu ada 4 yang terjadi rekarensi. 34 pasien yang SKIL skornya itu 3, 4 yang mengalami rekarensi. Dan 3 itu sekitar 11,8%. Kemudian pasien dari 95 pasien ada 13 pasien yang skornya itu 4,
didapatkan 4 orang yang terjadi rekarensi. Nah, untuk yang pasien dengan skornya 5 itu ada 2 orang dan dua-duanya itu mengalami rekarensi atau sekitar 10%, 100% pasien yang skornya itu 5 mengalami rekarensinya 100%. Ini merupakan bagan daripada analisis kohort tadi. Kemudian, untuk hasil akhirnya, kekuatan penelitian ini meliputi desainnya yang bersifat prospektif. Tingginya angka pengobatan dini pada agen antiplatelet statin mencerminkan manajemen medis kompenter dan validasi skor SKIL dalam kohort independen. Penelitian ini juga menghindari bias kesalahan klasifikasi dalam memastikan kejadian stroke berulang yang terjadi sebelum datang ke rumah sakit. Penelitian ini juga memiliki beberapa batasan, antaranya kekuatan statistik yang terbatas untuk beberapa analisa subkelompok seperti pada pasien dengan stenosis ringan dan sedang, akibatnya confidence intervalnya itu beberapa analisa menjadi luas. Penelitian ini lebih lanjut terhadap sampel yang lebih besar. Jadi maksudnya di sini penelitian ini sangat keterbatasannya adalah akibat jumlah sampel yang belum memadai, di mana jumlah pasien dengan skor 5 dan 4 itu lebih sedikit daripada yang sedang, sehingga rekarensinya juga meningkat, seolah-olah ini menunjukkan suatu hasil yang bermakna. Nah, sebelum skor ini digunakan dalam praktek klinis, kami menekankan bahwa penelitian ini lebih lanjut diperlukan untuk menentukan SKIL ini. Uji coba acak dan studi efektivitas biaya diperlukan untuk menguji hipotesis bahwa skor SKIL ini mungkin berguna untuk pemilihan pasien untuk endarterektomi dalam situasi di mana manfaat operasi saat ini tidak pasti. Baik, mungkin itu saja yang bisa coba saya jelaskan daripada jurnal yang ini. Masih banyak kekurangan di dalam penyampaiannya atau pemahamannya. Mungkin demikian dari saya. Terima kasih, dokter. Saya kembalikan kepada supervisor saya. Ya, terima kasih. Silakan selanjutnya kita masuk sesi diskusi dan tanya jawab ya. Ada yang mau bertanya, silakan. Baik, dokter. Tolong slide-nya ditampilkan slide halaman pertamanya. Ya. Dr. Dino, silakan. Terima kasih atas kesempatannya, dokter. Selamat pada Dr. Gunawan yang telah membacakan jurnal dengan judul Risk Score Including Carotid Plaque Inflammation and Stenosis Severity Stroke Identification of Recurrent Stroke. Sangat bagus jurnalnya Dr. Gunawan. Yang ingin saya tanyakan, tadi kan dari skor scale-nya kan 0 sampai 5. Kalau lihat dari penjelasan tadi kan, kalau skor scale-nya 5 berarti itu yang paling tinggi rekarensinya. Kira-kira faktor apa yang dapat menyebabkan hasil dari scale score-nya itu sangat tinggi, sehingga rekarensinya juga tinggi. Yang kedua, apakah pasien-pasien yang diteliti selama penelitian itu tetap diberikan terapi, Dr. Gunawan? Mungkin untuk sementara itu aja, dokter. Terima kasih. Ya, silakan. Ya, baik. Terima kasih, dokter. Terima kasih, Dr. Dino, atas pertanyaannya. Mungkin pertanyaan yang pertama itu adalah pada jurnal ini didapatkan skornya itu 5 ya, dok ya. Kemudian semakin tinggi skor, maka semakin tinggi pula resiko terjadinya stroke recurrent ya gitu, dok ya. Nah, jadi di sini kita lihat penilaian pada pada SKIL score ini. Kita lihat di sini mana ya? Nah, ini kan cara penilaiannya itu, di mana pertama skornya itu 1 pada serapan plak dengan menggunakan PET itu. Jadi ini kan diketahui bahwa kontras yang diberikan pada saat PET itu kontrasnya itu dia menyerap pada plak yang terjadi di dinding lumen
arteri karotis. Semakin besar diserap, semakin besar skor yang kita itu, maka semakin besar pula plaknya itu. Gitu. Jadi dia makin besar plak, makin besar gambaran yang terdapat pada pad itu. Sehingga secara logikanya maka semakin besar pula plak pada suatu lumen, maka semakin kecil lumen itu, kayak itu. Jadi makanya semakin besar skornya, semakin banyak yang diserap, maka semakin kecil pula lumen daripada karotisnya itu, maka semakin besar pula kemungkinan untuk terjadinya rekarensi stroke. Nah, untuk lumen stenosisnya sendiri juga seperti itu. Nah, di sini kita lihat bila lumennya itu di bawah 50%, skornya itu 0, 50 hingga 70, skornya itu 1, di atas 70 skornya 2, maka semakin besar skor, semakin besar pula lumen stenosisnya, maka semakin besar juga terjadinya rekarensi stroke itu, Dr. Dino. Jadi makanya semakin besar skornya itu, semakin besar kemungkinan untuk terjadinya rekarensi stroke, Dokter. Untuk yang kedua, untuk pertanyaan yang saya ini kan skornya kan ada 0 sampai 5. Kira-kira hal-hal apa yang mempengaruhi tersebut? Pada satu pasien didapatkan skor 2. Selain dari tingkat kontrol, apakah pasien dengan hipertensi nanti skornya lebih tinggi? Apakah pasien dengan DM lebih tinggi? Atau pasien dengan hipertensi atau DM akan lebih tinggi? Atau pasien dengan peningkatan profil lipid akan lebih tinggi hasilnya? Kira-kira dalam ini dijelaskan nggak? Pasien dengan seperti apa? Oh, baik, Dokter. Jadi dari penelitian ini memang tidak ada disebutkan karena di sini yang dinilai hanya ini penetapan skor ini berdasarkan radiologis, Dokter. Gitu, bukan dari klinis. Jadi pada pasien DM, memang pasien DM bermakna terhadap penyumbatan daripada lumen itu memang ada. Misalnya pasien-pasien dengan hipertensi, pasien-pasien dengan diabetes. Tapi kalau pada skor ini, dia yang dinilai adalah secara radiologik, yaitu menggunakan PET scan. Jadi memang ada bermakna klinisnya, tapi pada kasus ini, pada skor ini, yang dinilai itu hanya radiologinya, Dokter. Itu kalau secara klinisnya tidak ada dimasukkan ke dalam skor scale ini, Dokter. Begitu pula untuk lumen stenosisnya, gitu. Begitu, Dokter Dino, kira-kira. Terima kasih, Dokter. Ya. Kemudian untuk pertanyaan kedua, apakah pasien saat dilakukan pemeriksaan scale score ini, pasien-pasien di tes itu apa tetap diberi terapi? Ya, dia tetap mendapatkan terapi seperti biasa, terapi-terapi oral seperti biasa, seperti pengobatan statin, ya, seperti yang terlihat di sini, tetap diberikan obat-obat, tetap dilanjutkan sembari dia dilakukan penelitian, dilakukan pemeriksaan ini, Dokter. Mungkin itu saja, Dokter. Baik, Dr. Gun. Jadi, apakah selama pasien mendapatkan pengobatan dalam penelitian ini, apakah nanti akan kemungkinan menjadi bias dalam hasil pemeriksaan radiologi yang didapatkan? Ini itu saja. Terima kasih. Izin, Dokter. Maaf, Dokter. Suaranya kurang jelas, Dokter. Mungkin bisa diulangi, Dok. Selama pasien mendapat penelitian kan pasti tetap mendapatkan terapi, Dokter Gun. Ya kan? Selama pasien dilakukan penelitian kan tetap mendapatkan terapi. Apakah nanti itu tidak akan menjadi bias dengan hasil radiologi yang didapatkan? Terima kasih, Dokter Gun. Ya, terima kasih, Dokter Dino. Memang kalau di sini memang Ngurus apa tadi itu? Apa tadi diurus tuh yang itu ya? Yang tadi yang diurus apa tuh yang untuk SKT itu? SKT ada bayar juga? Nggak bayar ya? nampak kalau di sini. STR ya. Kami udah masukin SKT kemarin tuh untuk urus SKT apa itu? TCD ya, TMS ya, TCD. Ini masuk lagi?
Ya. Ya, izin Dr. Dino. Ya, silakan, masih ada pertanyaan? Ya. Izin dokter. Ya, langsung aja ya. Ya, dokter. Pertama saya ucapkan selamat kepada Dr. Gunawan dan telah menyelesaikan jurnal readingnya di bagian CPD. Yang ingin saya tanyakan, tadi di slide ada dikatakan pada bagian yang dieksklusikan. Di situ sudah dikatakan kemungkinan stroke hemodinamik, oklusi total karotis. Yang ingin saya tanyakan, pertama mungkin saya kurang paham di bagian stroke hemodinamik yang dikatakan stroke hemodinamik itu maksudnya yang gimana dokter? Terus yang kedua, kenapa dengan kemungkinan stroke hemodinamik total karotis itu dieksklusikan dokter? Terima kasih dokter. Ya, baik. Terima kasih Dr. Ivanda atas pertanyaannya. Di sini pada metodenya ada kriteria eksklusi. Kriteria eksklusinya yaitu pada pasien yang stroke hemodinamik atau TIA oklusi total karotik itu pada kemungkinan stroke hemodinamik dan TIA oklusi total itu dimasukkan kepada kriteria pasien eksklusi. Itu kenapa? Karena yang pertama pertanyaannya apa itu stroke hemodinamik ya dok ya? Jadi stroke hemodinamik itu adalah suatu stroke yang diakibatkan oleh gangguan hemodinamik yang diakibatkan oleh oklusi pada jantung dokter. Jadi pada pasien-pasien dengan myocard infarct terjadi penyumbatan oklusi total yang mengakibatkan hipoperfusi terhadap otak. Jadi gangguannya di jantung akibat kegagalan daripada reperfusi jantung itu sendiri mengakibatkan gagal hipoperfusi ke otak. Itulah yang dinamakan dengan stroke hemodinamik. Dari bahan yang saya baca seperti itu Dr. Ivanda. Jadi kegagalan dari jantungnya itu yang membuat stroke pada otak dokter. Jadi kenapa ini dimasuk? Kemudian kenapa oklusi total karotik ini dijadikan kriteria eklusi itu karena seperti yang sudah saya jelaskan di awal bahwa scale score ini itu dipilih berdasarkan oklusi yang memang diambil di sini. Jadi awal muasal kenapa diambil skor ini adalah karena pada pasien-pasien yang dilakukan endarterektomi dengan oklusi lumen arterinya itu berat 70 hingga 90% itu bermakna. Sedangkan di bawah 70% itu masih dipertanyakan. Nah, timbullah skor ini dari para peneliti itu untuk melihat. Jadi untuk oklusi yang di bawah 70 itu coba dimasukkan ke dalam skor ini yang bermakna untuk melihat terjadinya rekarensi stroke, Dr. Ivanda. Jadi kenapa dieklusikan? Memang dari awalnya itu memang prinsipnya kita memang mau ngambil pasien-pasien yang oklusi daripada stenosis karotisnya itu di bawah 70%, Dr. Ivanda. Mungkin itu aja jawaban dari saya, dokter. Ya, selanjutnya silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya, dokter. Kali ini saya akan mencoba mengomentari tentang penyampaian Dr. Gunawan terhadap jurnal mengenai stroke, penentuan satu skor mengenai penentuan terjadinya stroke recurrent. Jadi slide yang ditampilkan oleh Dr. Gunawan sebenarnya sudah cukup baik dari tampilan latar belakang putih. Hanya tulisan dari beberapa slide ada yang tulisannya bagus, singkat dan disertai dengan gambar, tapi sebagian besar dalam satu slide sangat padat. Jadi karena ini kita presentasi PowerPoint to the point, jadi
Mungkin lain kali dalam satu slide sebaiknya hanya 4 poin, hanya kalau bisa paling banyak 6 kalimat saja, jangan panjang lebar seperti ini. Jadi orang mau baca juga agak-agak susah gitu ya, atau susah dimengerti. Kita kan harapannya dari kita baca soft copy jurnal, kita udah agak bingung, harapannya waktu di slide presentasi agak lebih jelas gitu. Jadi jangan sampai waktu presentasi juga jadinya tetap bingung, kalau bisa lebih diperjelas poin-poinnya. Kemudian untuk cara penyampaian juga mungkin diperbaiki lagi ke depannya, mungkin lebih dikuasai lagi materi yang dibawakan. Ada baiknya dicari beberapa jurnal pendukung untuk jurnal ini, karena ada beberapa hal yang saya rasa kita masih bingung, kenapa begini, kenapa begitu, kenapa cohortnya diulang lagi, dasarnya apa. Nah, itu mengenai slide. Kemudian ada beberapa hal dari jurnal ini yang saya masih kurang mengerti. Mungkin ada yang ingin saya tanyakan. Jadi di jurnal ini kan dia lebih ke tujuannya untuk menyeleksi pasien-pasien yang akan dilakukan intervensi CEE. Jadi tujuannya untuk lebih memperketat seleksi pasien yang akan dilakukan tindakan intervensi. Maka dikembangkanlah suatu skor yang namanya scale score. Terdiri dari plak atraumatik yang inflamasi, bisa diukur dari PET scan, pakai zat yang berfluoresensi. Satu lagi diukur bagaimana derajat stenosisnya. Nah, kalau dari gambar 1, gambar dari PET scan itu kan bisa ditujukan di gambar bahwa gambar A itu derajat stenosisnya berat, skornya 5. Sementara di gambar B derajat stenosisnya 4. Nah, kalau lihat dari gambar ini terkesan skor ini didapat dari mana? Skornya 5 yang A, skornya 4 yang B itu dapat dari mana? Kalau karena untuk fluoresensinya, untuk plak inflamasi, oke, dari PET scan. Tapi untuk menilai derajat stenosisnya sendiri, dari mana kita bisa menilai? Karena di jurnal ini tidak dijelaskan bagaimana cara kita mengetahui seberapa besar sudah stenosisnya. Mungkin dari saya itu saja, dokter. Terima kasih, dok. Ya, silakan. Ya, masih ada pertanyaan. Baik, terima kasih Dr. Juwita atas masukannya. Mungkin untuk kedepannya akan saya perbaiki lagi dalam pembuatan PowerPoint ini, dokter. Kemudian memang pada jurnal ini keterbatasan saya sendiri adalah saya itu kurang begitu memahami tentang proses statistik-statistik yang memang sangat banyak dijelaskan pada jurnal ini, dokter. Itu yang pertama. Yang kedua, memang juga kekurangan saya bahwa saya kurang dalam mencari jurnal pendukung terhadap jurnal yang disampaikan ini. Karena memang jurnal ini menurut saya ini memang agak sulit untuk dipahami karena terlalu statistiknya terlalu mendalam pada jurnal ini, dokter. Nah, untuk pertanyaan Dokter Juwita tadi terkait masalah gambar A dan B ini, kok bisa gambar A ini skornya itu 5 dan gambar yang B ini kok bisa 4? Seperti apa prosesnya? Mungkin begitu ya, dok ya. Nah, jadi saya coba menjawab dari yang saya pahami, dokter. Memang dalam menentukan skor scale ini dengan menggunakan PET scan ini dalam jurnal ini disebutkan bahwa untuk menentukan stenosis lumen dan plaknya itu sendiri itu memang metodenya itu menggunakan PET scan, dokter.
Jadi dari yang saya pahami dok ya, ini untuk lumennya itu sendiri itu dilihat dari yang sudah plaknya itu dilihat dari dari kontrasnya, seberapa besar kontrasnya. Memang kalau dari sini kita lihat sulit untuk membedakan ya dok ya. Mungkin dia harus memang seperti yang dijelaskan di jurnal tadi dilakukan oleh seorang radiolog memang untuk mengukur ininya dokter, untuk mengukur lumennya itu sendiri dengan metode menggunakan PET scan dokter. Mungkin itu saja yang bisa saya coba jawab dokter. Terima kasih dokter. Baik, Dr. Gunawan, terima kasih dok. Ya, silakan berikutnya masih ada pertanyaan. Gunawan, tolong slide-nya tadi di introduction ya, coba. Ya, ada pertanyaan masih tentang ini? Nggak ada? Ya, jadi hadirin mahasiswa sekalian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbicara tentang stroke, tentu kita berbicara tentang vaskuler. Ya. Kelainan pada pembuluh darah itu bisa macam-macam, bisa berupa sumbatan aliran darah sehingga menyebabkan stroke iskemik, dan juga bisa berupa pecahnya pembuluh darah sehingga timbul stroke hemoragik. Nah, pada jurnal kali ini kita berbicara ke arah stroke iskemik, khususnya recurrent stroke iskemiknya. Nah, ini dalam penelitian ini coba dilihat bagaimana kaitannya recurrent stroke itu dengan adanya plak di arteri karotisnya. Ya, jadi kalau dilihat memang ini ada suatu penentuan skor baru dalam menilai plak di arteri karotis, ya, yang disebut dengan Skyle tadi, Skyle score. Nah, cuman sayangnya adalah bahwa Skyle score ini ditentukan menggunakan PET scan. Jadi sayangnya itu apa? Karena PET scan ini tidak gampang. Artinya tidak semua instansi rumah sakit mempunyai PET scan. Ya kan? Nah, ini kendala khususnya untuk kita, ini kendala kita nggak bisa menggunakan skor ini. Padahal kalau kita lihat tadi cukup bagus ini penentuan skor ini dikaitkan dengan recurrent stroke, itu kelihatan makin besar skornya maka recurrent stroke-nya makin tinggi. Bahkan tadi dilihat skor 0 sampai 1 itu recurrent stroke-nya masih 0 ya, tapi pada skor yang 2, 3, 4, 5 itu makin tinggi dia, maka recurrent stroke-nya makin tinggi persentasenya. Bahkan yang skor 5 itu persentasenya 100%. Artinya memang ini betul-betul bahwa sebenarnya penting sekali untuk menilai atau memprediksi kecenderungan timbul stroke ulang pada seorang pasien stroke. Gitu kan? Nah, itulah tadi sayangnya karena alat ukurnya itu, alat nilai scoring itu menggunakan PET scan, ini nggak bisa kita pakai. Tetapi langkah bagusnya kalau ini nanti juga bisa dikembangkan, ya, dikembangkan menggunakan alat penilaian itu mungkin pakai TCD misalnya. Nah, kalau TCD atau apa namanya carotid duplex mungkin ya. Nah, itu lebih mudah kita pakai di sini karena kita juga punya alatnya. Nah, cuman saya nggak tahu ini, mungkin Dr. Gunawan bisa dicari. Bisa jadi ada scoring lain yang alat ukur penilaian skornya itu menggunakan apa namanya carotid duplex mungkin ya.
yang alat itu lebih mudah didapat di rumah sakit yang ada, sehingga manfaatnya bisa lebih besar. Artinya aplikasi dari scoring itu bisa lebih gampang diterapkan di mana-mana, termasuk di rumah sakit kita. Mungkin begitu ya. Ini suatu jurnal yang cukup bagus nih kelihatannya, yang cukup menarik ya, menggeliti kita untuk untuk memikirkan kemungkinan dapat dinilainya recurrence stroke dengan menilai adanya plak di karotis. Wajar saja plak di karotis ini, apalagi kalau dia tidak stabil plaknya, itu sangat berisiko untuk terjadinya emboli ke otak. Nah itu sering terjadi, cuman di kita mungkin tidak ada alat ukurnya, sayang juga itu ya. Nah, ini juga menarik nih kalau kalau ada PPDS nanti membuat penelitian untuk ini. Kita punya alat TCD, alat yang dipegang Dr. Farida dan Dr. Elsa itu mungkin bisa dipakai untuk itu. Jadi pasien-pasien yang masuk dengan stroke iskemik semua kita nilai. Nah, kemudian nanti bisa diikuti pasiennya. Berapa banyak pasiennya yang mengalami stroke ulang. Ya. Atau kalau itu kan kohort dia, penelitiannya agak panjang. Nah, tapi bisa juga nanti yang kita teliti adalah kita bandingkan pada pasien-pasien yang memang stroke pertama, stroke kedua, stroke ketiga. Nah, kita bisa lihat plaknya di karotis. Itu juga boleh, itu akan lebih gampang menilainya begitu ya. Tidak harus mengikuti dalam jangka waktu yang panjang. Maka kita mesti ingat kalau untuk PPDS kan waktu sangat menentukan gitu. Jadi desainnya bisa desain semacam cross-sectional saja bisa dengan cara membandingkan pada stroke yang terjadi pertama sekali bagaimana plak karotisnya, pada stroke yang kedua bagaimana, pada stroke yang ketiga bagaimana. Jadi nanti dikumpulkan semua kita bisa lihat, bisa akan ketemu sesuatu yang mungkin menarik untuk itu ya, bisa dipublish. Walaupun kita tidak mengikutinya dari awal begitu. Artinya desainnya bukan desain cohort ya. Saya kira nggak ada masalah. Oke, saya kira ini jurnal cukup bagus ya. Terima kasih untuk pertemuannya pada siang hari ini. Silakan Dr. Gunawan. Masih ada yang mau disampaikan? Izin, tidak ada dokter. Sudah dokter. Sudah ya. Ini juga waktunya hari ini Jumatan ini, jadi tidak bisa terlalu lama-lama. Silakan mau ditutup. Baik, terima kasih kepada supervisor kita, Dr. Imran, spesialis saraf konsultan yang sudah memberi banyak masukan pada siang hari ini, dan juga sudah memberi kami bimbingan. Mungkin ini saja pertemuan kita pada siang hari ini. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dokter. Terima kasih dokter. Baik dokter, terima kasih dokter. Ya sama-sama, makasih. Terima kasih Dr. Gunawan. Terima kasih Dokter Dino. Terima kasih dok. Dijawab tadi. Iya, terbaik dokter. Terlewat dokter. Izin dokter. Sadalah kalau terlewat.